Oh sendirian di sini gitu. Iya bang, gue mau nostalgia. Dia bilang, gue dulu pernah kemarin nih bang, Eh, sama senior gue sama pacar gue. Nah ternyata pacar gue selingkuh sama senior gue. Gue nggak terima dong katanya dia. Ada gerakan gesturnya juga itu, kakinya napak bang, kakinya napak begini. Gue nggak terima juga dong. Gue nggak terima. Gue berantem sama pacar gue bang, sama senior gue. Pacar gue malah belain senior gue bang. Gue dijorokin tuh bang, di situ tuh bang, sambil nunjuk nih bang John. Gue dijorokin di situ tuh. Sampai sekarang mayat gue nggak ketemu. Dia nunjukin jurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi sama gue John Arya di Jembatan Hitam Story Misteri. Pada malam hari ini gue udah kedatangan narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya pernah dialami di salah satu gunung, yaitu Gunung Sumbing di tahun 2010. Nah, sebelum kita masuk cerita, kita bakal sapa-sapa dulu narasumber kita pada malam hari ini. Halo bang, assalamualaikum bang. Oke bang. Siapa bang, nama bang? JJ bang. JJ bang ya? Iya. Oke bang, sibuk apa nih bang? Paling sibuk kita buka trip operator bang. Oh lu buka open trip bang Iya, ya? open trip, private trip bang gitu. Jadi kalau misalnya mau join gimana tuh bang? Kalau join kita ada Let's Camp. Let's Camp. Di media sosial kita punya Instagram di Let's Camp ID. Let's Camp ID. Let's Oke, Camp nanti ID. gue kasih linknya di deskripsi nih. Oke. Lu udah lama bang bergerak di bidang itu bang? Kurang lebih bang dari 2013 gua. 2013. Udah jalanin ini. Udah lama juga ya bang ya? Lumayan bang, lumayan. Kan lagi hits-hitnya nih kan apa traveling naik gunung ke pulau, jadi gue sikat deh. Oh nggak cuma di gunung juga ya, tapi ke pulau-pulau juga. Ke pulau bang, ke pulau, ke gunung, pokoknya yang lebih ke adventure trip di Indonesia. Oke, nih, buat teman-teman yang mau join bareng sama Bang JJ bisa Ya. langsung mampir ke Instagramnya di Let's Camp ID. Ada di sini nih di nanti bawah di dikasih di deskripsi ya. Bang, ini Iya, iya, ngomong gimana, soal Bang? mistis, lu bakal cerita pengalaman lu di salah satu gunung nih bang ya? Gunung Sumbing tahun 2010. Benar. Bisa kasih sedikit clue-nya gak bang? Kisi-kisinya aja bang. Kisi-kisinya gue naik berdua Hmm. ke Gunung Sumbing tahun 2010. Itu weekday ya, malam Selasa gue naik dan gue bertemu setan yang berwujud manusia sih. Oke. Pasti teman-teman di rumah ada penasaran, pengen tahu ceritanya kayak gimana. Jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue JJ. Sekarang gue mau di channel YouTube Jembatan Hitam. Gue pengen cerita tentang pengalaman gue mendaki Gunung Sumbing tahun 2010. Bang John, awal mulanya gue tuh naik sama temen gue namanya Adam. Kita prepare ya dari Jakarta ya. Dari Jakarta kita prepare segala alat segala macam kita udah siapin gitu. Kita naik bis Sinar Jaya itu dari Pasar Minggu di gereja Pasar Minggu. Kita naik bis Sinar Jaya itu jam 4 sore. Kita mulai jalan bis Sinar Jaya ke tujuannya Terminal Wonosobo gitu. Kita sampai Terminal Wonosobo itu jam subuh ya, jam 5 subuh. Itu hari Senin jam 5 subuh. Hari Senin jam 5 subuh. Habis itu kita lanjut ke base camp Garung. Namanya gua naik gunungnya itu via Garung, Bang John. Via Garung, Desa Garung. Sebelum gue ke base camp Garung, biasalah kita beli logistik dulu di pasar segala macam buat perbekalan naik gunung kan. Sampai di base camp Garung itu jam 8 kita packing ulang udah selesai, perizinan udah selesai, kita naik sekitar jam 10 kita mau start naik itu lewat jalur baru via Garung. Biasa dah tuh. Dulu belum ada ojek.
belum ada ojek di Gunung Sumbing, belum ada tahun 2010. Ada sih tapi nggak, kalau kita nggak request dia nggak bakal nyediain gitu. Kalau sekarang kan dia standby ojek. Kalau dulu kalau kita nggak request dia nggak bakal sediain. Kita lewat jalur baru, lewat ladang, kita naik lewat ladang itu nggak ada kejadian aneh-aneh ya, nggak ada kejadian aneh-aneh. Tapi tiba di pos 2 di jalur baru itu ada kejadian aneh sedikit aja kayak suara cewek teriak aja. Kita berdua denger, gue naik berdua nih sama Adam gitu kan, temen gue. Suara cewek teriak, tapi kita nggak ambil pusing gitu, kita pikir itu pendaki turun atau apa gitu. Kita lanjutin naik tuh, kita habis ngopi-ngopi, kita buka kompor, kita masak kopi, kita lanjutin tujuan kita ke campsite pos Pestan. Itu orang bilang Pestan itu singkatan pasar setan. Sampai di Pestan itu gue jam 5 sore, keadaan masih terang ya, seman berkabut aja gitu, kabut tipis. Nah, mitosnya di Gunung Pestan itu dulu ya, kita nggak boleh kencing langsung ke tanah, Bang John. Jadi kalau lu mau kencing, lu harus di botol aqua gitu. Jadi banyak tuh di Pestan tuh sisa-sisa botol aqua tuh. Iya, kalau lu lu kausan, lu sampai terajas tuh lu minum. Iya. Nah, dan juga nggak boleh boker. Kalau boker lu harus turun dulu, lewatin kawasan Pestan. Karena emang itu larangan di Gunung Sumbing. Nah, sampai di Pestan gue diriin tenda sama temen gue masak kopi. Nah, temen gue boker, otomatis harus turun keluar dari kawasan Pestan itu. Pikiran gue nggak aneh-aneh Bang John, soalnya emang terang, cuman kabut tipis. Gue masak kopi di depan tenda itu, gue masak kopi. Tiba-tiba datang dong pendaki pakai flanel, gondrong kayak gue, sendirian gitu. Ya basa-basi pendaki lah gitu, kita tegur, "Bang, dari mana?" gitu. Ngejawab dia, "Dari Jakarta." Dia ngaku dia salah satu mapala di kampus ternama se-Indonesia ya. Ini se-Indonesia ya. Ya, kampus ternama, salah satu mapala di kampus ternama Indonesia. Habis itu posisi dia diri Bang. Diri, gue tetap masak kopi gitu kan. Dia bilang, "Kok sendirian?" gitu. Gue bilang kan, "Kok sendirian di sini?" gitu. "Iya Bang, gue mau nostalgia di sini. Gue dulu pernah kemari gitu sama senior dia, sama teman-teman dia, sama pacarnya dia. "Oh iya, tapi sendiri Bang." "Iya Bang, gue mau nostalgia gitu." Dia bilang, "Gue dulu pernah kemari nih Bang, sama senior gue, sama pacar gue. Nah ternyata pacar gue selingkuh sama senior gue." Iya, gue nggak terima dong, katanya dia. Ada gerakan gesturnya juga itu, kakinya napak Bang, bumi. Gue nggak terima juga dong. Gue berantem sama pacar gue Bang, sama senior gue. Pacar gue malah belain senior gue Bang. Gue dijorokin tuh Bang, di situ tuh Bang, sambil nunjuk nih Bang John. Gue dijorokin di situ tuh. Sampai sekarang mayat gue nggak ketemu. Dia nunjuknya jurang. Pestan itu adanya di Pumbungan, kiri kanannya jurang. Dia nunjuk ke arah jurang, gue dijorokin di situ Bang. Sampai sekarang mayat gue belum ketemu. Kacau. Itu gue langsung merinding tuh kan. Itu gue langsung pingsan. Dia ngomong gitu, gue langsung pingsan. Pingsan gue tuh kayak darahnya berasa tuh Bang, naik. Gelap. Set. Sadar-sadar gue dibangunin sama temen gue yang boker itu kan. Sadar dibangunin. Ya udah, gue suruh. Yang pertama gue nggak cerita, tapi gue suruh cek alat-alat gitu kan. Dulu Gunung Sumbing sama Sindoro itu terkenal malingnya.
banyak maling lah gitulah, banyak orang jahil lah gitulah. Nggak dicek sama teman-teman gue, semuanya lengkap, nggak ada yang hilang, HP, dompet segala macam nggak ada yang hilang. Ya akhirnya teman gue nanya, kenapa sih lo, kenapa maksa gitu, cerita. Akhirnya gue cerita bang, salahnya gue cerita, gue udah gue nemuin orang manusia gitu, napak pendaki sendirian. Dia bilang dijorokin sama seniornya, sama pacarnya di situ, dan sampai sekarang mayatnya nggak ketemu. Kacau sih. Iya, habis itu temen gue mungkin mentalnya kena, ngajakin turun hari itu juga. Dengan kondisi itu udah menjelang maghrib kan, buat turun juga capek gitu kan, kita habis naik capek. Akhirnya nggak lama gue ngeliat pendaki 2 orang turun dari arah puncak kan, dari arah puncak itu. Akhirnya dia ngaku ya kita kenalan, dia bilang dia Mapala ISI Jogja, Institut Seni Indonesia Jogja gitu, seni Jogja. Akhirnya ya gue nggak cerita kejadian itu, tapi gue cuman suruh gabung tidur di tenda gue bawa tenda kapasitas 4 gitu kan, jadi dia tidur di tenda gue biar paginya kita turun bareng gitu loh. Nah pas turun juga gue nggak nemuin hal-hal mistis gitu, cuman di kepala gue terngiang-ngiang gitu. Ya lu bayangin aja gitu, gue kasihan aja, dia pengen dikuburin secara layak atau pengen lah jasadnya ditemuin gitu, atau dia mati penasaran lah atau itu gitu. Nah pokoknya dalam pikiran gue sampai di base camp, gue harus cerita gitu apa yang gue alamin gitu. Sampai di base camp, besokannya itu ya menjelang sore jam 2-an gue sampai base camp. Cerita lah gue itu, dulu base camp itu rumah kepala desa juga bang, kepala desanya di base camp Garung itu. Gue cerita kejadian gue itu, nah kata kepala desanya itu ya sering kejadian kayak gitu, bukan gue aja yang ditampakin gitu loh. Jadi dia itu mati, bener-bener mati, tapi jasadnya diuntepin sama makhluk goib sana gitu. Sampai sekarang jasadnya belum ketemu, walaupun disar, walaupun dicari-cari nggak ketemu. Ya itu sih pengalaman gue di Gunung Sumbing yang mungkin nggak bakal bisa gue lupain sih seumur hidup sih Bang John. Oke teman-teman pelintas Jembatan Hitam, barusan tadi kita udah mendengar secara langsung cerita yang dialami oleh Bang JJ di salah satu gunung, di Gunung Sumbing tahun 2010. Nah di sini gue mau sedikit bertanya-tanya mengenai kejadian yang dialami oleh Bang JJ. Bang, awal pertama kali lu mengalami kejadian mistis itu ketika lu berada di pos 2. Yes. Lu mendengar suara seperti teriakan wanita, cewek teriak kayak ya teriak wah gitu, tapi cewek gitu. Tapi pada saat lu mendaki, lu nggak sama sekitar lu, adakah pendaki lain yang mungkin bareng sama lu atau berpapasan sama lu pada saat itu? Ada berpapasan Bang John, tapi cowok semua 3 orang gitu. Dia posisi lagi turun. Kan gue naik hari Senin gue mulai start naik. Ya gue berpapasan itu di antara pos 1 sama pos 2. Dia turun tapi cowok semua bertiga. Nah di pos itu juga gue nggak ngerasa kalau dia itu makhluk goib ya gitu. Pikiran gue paling pendaki atau apa gitulah gitu. Pada saat itu kan tahun 2010 ya. Ya, dan kondisi gunung di sana juga mungkin nggak seramai yang sekarang. Benar, gitu kan? Iya benar. Jadi bisa dibilang pada saat itu pendakian lu memang nggak terlalu ramai bang. Iya benar. Sepi bang. Sepi ya. Sepi banget. Kayak satunya juga gue naiknya di hari biasa. Hari biasa. Mungkin kalau weekend lebih sedikit ramai kali. Pasti ada aja sih kalau weekend. Nah yang menarik lagi nih Bang J, di saat lo di Pasar Setan ya bang, lo di Pestan lo mendirikan tenda dan di situ temen lo si Adam ini mutusin buat turun keluar dari Pasar Setan untuk buang hajat bang ya. Benar ya, buang air lah, buang air besar. Dan pada saat itu lo sendiri di tenda. Benar. Itu kejadiannya berapa bang?
jam 5. Jam 5 sore udah menjelang maghrib ya Bang ya? Iya, itu bener-bener terang, nggak ada gelap, nggak ada apa, paling kabut tipis tapi terang gitu loh, Dan tiba-tiba lu datengin sama sosok pendaki Nah itu pria yang gondrong gondrong. tanggung ya. Lu waktu ngeliat mukanya gimana Bang? Biasa aja atau pucet atau gimana gitu Bang? Enggak, ya pucat, bukan pucat, ya pucat lelah aja sih. Bener-bener kagak ada kayak setan atau enggak. Ini bener-bener wujud manusia. Dia napak, kakinya napak, pakai deker. Tapi anehnya stilan pendaki zaman 90-an Bang, yang pakai deker. Iya. Apa dia pakai deker? Sorry. Pakai apa? Getter. Oh, pakai Sorry. Iya, getter. pakai getter. Jeans, flanel sama tas kayak carrier Alpina, merek Alpina gitu. Bukan kayak carrier ya, sekarang yang, gitu. Yang polos gitu lah, yang model polos gitu ya. Nggak ada cover bag-nya juga gitu. Iya. Carrier kayak zaman dulu lah, kayak Alpina gitu lah. Padahal itu terjadi di tahun 2010 Bang ya? 2010. Ya anehnya itu doang, tapi ya pikiran gue cuman ya wah ini pendaki lama gitu loh. Cuman mikirnya nggak ada pikiran macam-macam loh, pendaki lama gitu lah. Mungkin yang membedakan dari penampilan aja kali ini pendaki lama, makanya lu mikir positif kalau dia orang ya Bang ya. Orang Bang, soalnya ya masih siang gitu, masih terang. Masalahnya masih terang gitu. Gila sih gue kalau mikir nih Bang ya. Itu kan tragedi Bang ya, suatu kejadian yang bisa dibilang meninggalnya si pendaki ini disebabkan oleh hal yang disengaja Bang, kan dijorokin kan, jatuhnya kriminal Bang ya. Bener, iya kriminal. Itu yang sampai sekarang gue pikirin gitu loh. Sampai sekarang pun masih gue pikirin gitu. Lebih ke arah kasihan gitu loh. Lebih ke arah kasihan. Dia mau arwahnya mau tenang gitu loh, mau ditemuin jasadnya, keluarganya juga pengen tahulah kejelasan gitu. Tapi kata orang base camp gitu emang sering kayak gitu, tapi jasadnya itu diuntepin sama makhluk sana, disembunyikan. Gila sih gue kalau mikir ya tragis juga sih Bang kisahnya Bang ya. Bang, sumpah. Datang dia cerita bahwa dia pernah datang ke sini sama ceweknya dan sama seniornya, tapi tiba-tiba seniornya ini selingkuh dan ketahuan. Ceweknya selingkuh sama seniornya. Dan yang parahnya lagi dia berantem dan dijorokin sampai ke jurang ya Bang. Itu pas lu tunjukin kayak gitu emang posisi jurang Bang? Jurang. Jadi jurangnya bukan langsung patah begini. Kalau pestan tuh begini-gini tapi dalam gitu. Anjing sih. Dia yang bikin gue shocknya ya dia nunjuk gue dijorokin di situ Bang, sampai sekarang mayat gue belum ketemu. Gila sih. Kacau sih itu. Sampai sekarang mayat belum ketemu itu 2010 ya Bang ya. Lu bayangin lu naik gunung, lu ketemu, lu kondisi sendirian, tiba-tiba ketemu orang kayak gitu, nunjuk mayat gue dijorokin, sampai sekarang mayat gue belum ketemu. Kode nggak sih Bang itu? Kayak ya kalau dia kayak suatu pertanda gitu, gue pengen banget nih ditemuin sama lo gitu kan. Kan masalahnya bukan gue doang yang ditemuin, kata pengakuan orang base camp ya, bukan gue aja ya yang ditemuin sama makhluk itu kan. Ini kayak kode gitu, kayak mohon dong gitu loh, gue pengen tenang arwah gue gitu. Dan setelah dia ngomong kayak gitu, lu pingsan tuh Bang? Pingsan Bang, seumur hidup gue itu pingsan itu doang. Dan pingsannya berasa bukan langsung cek gitu, enggak. Kayak darah kayak getaran darah langsung gelap gitu. Mungkin dia kayak ngasih jeda kali ya, kayak misalnya ya kalau mungkin dia tiba-tiba hilang kan mungkin lebih parah kali ya. Tapi mungkin dia kayak ngasih sedikit jeda buat lu pingsan kali ya. Iya. Secara nggak langsung dia gitu kali. Mungkin Bang John. Jadi ketika lu bangun tuh emang udah tinggal temen lu doang yang. Iya, tapi anehnya pikiran gue kalau pas ketika gue bangun itu malah gue mikirnya kalau dia itu maling. Iya, maling. Karena kayak emang bukan jelek-jelekin Gunung Sumbing atau Sindoro ya. Kan itu oknum ya. Dulu emang Gunung Sindoro, Sumbing itu terkenal sama orang-orang usil ya. Jadi kayak sepatu, kayak keril, kayak lu lagi summit nih. Misalnya lu camping di Pestan, summit attack-nya lu tinggalin barang-barang lu, terus lu bawa daypack doang ke puncak gitu. Nah di saat tenda kosong itu orang-orang usil itu, ya? Iya benar. Itu sampai saking terkenalnya itu sampai di Sindoro maupun Sumbing itu, di Pestan itu ada pelangnya, hati-hati bawaan Anda gitu. Karena banyak orang bla 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 gitulah.
Nah bang, Gitu, setelah lu mengalami kejadian ini, lu cerita sama temen lu si Adam nih, dan di situ Adam kena mental nih bang ya. Kena. Dia ngajakin lu Kena turun kacau. pada saat itu juga. Ngajakin turun bang. Padahal kondisi udah gelap tuh bang ya. Udah ya menjelang maghrib bang. Iya. Satu udah lelah, satu ya Noid juga lah ya. iya paranoid juga gitu. Dan untung ada pendaki turun Iya, ya situ. untungnya lu ketemu Iya. sama 2 orang pendaki Iya, ya. dari isi Jogja. Yogyakarta. Dan salah satu pendaki itu jadi partner gua ngedaki bang. Sampai sekarang masih kontek-kontekan. Masih sampai sekarang sampai kota-kotakan. Gua naik gunung berdua sama dia ke Tambora, ke semuanya banyak kayak Kerinjani. Gue sama dia berdua aja gue gitu. Gila sih. Si Adam gimana kabar itu? Masih sering naik gunung? Adam udah nggak naik gunung bang. Udah jadi itu kali dia petani. Di bawang ya? Iya. Gokil. Berarti kayak untuk teman-teman plus Timah Hitam, itulah cerita yang dialami oleh Bang JJ di Gunung Sumbing tahun 2010. Banyak misteri yang mungkin belum terkuak sampai sekarang ya. Salah satunya kejadian yang dialami oleh Bang JJ. Ya, kita juga nggak tahu bang ya kejadian itu memang karena sifatnya jin dan setan itu kan mengecoh bang ya. Bener. Bisa aja dia mengaku-ngaku kan atau itu dia. tapi bisa juga tadi memang kejadian yang nyata. Iya benar. Tapi apapun yang terjadi ya semoga cepat atau lambat jasadnya ditemukan Amin, ya amin. dan bisa dimakamkan dengan layaknya bang. Bener. Karena kasihan juga bang Iya. sampai sekarang loh. Dan itu salah satu mapala. Oh iya ini yang gue mau tanya nih mapalanya mapala Kacau. ternama nih. Itu salah satu mapala tertua di Indonesia. Oke sih ya mungkin lo udah bisa nebak lah ya atau lo bisa ambil kesimpulan siapa sih mapala ini ya. Gua nggak mungkin buka di sini ya, kan. Di sini gue nggak mau ngasih tahu juga nih mapalanya apa karena ini sifatnya sensitif bro. Benar. Karena ini udah tragedi dan kriminal bang ya Kriminal, jatuhnya benar. bang ya. Benar, kriminal. Iya sih itu terjadi tahun 2010 10. Gunung Sumbing. Nah bang sekali lagi bang promosiin bang buat open trip yang nanti bakalan ke depannya nih lu mau kemana nih bang? Iya, berhubungan Bang John, berhubungan gue buka ya karena hobi gue naik gunung atau traveling, akhirnya gue memutuskan bikin usaha nih, trip operator atau travel wisata gitu. Jadi buat kalian yang pengen ke pulau, ke gunung, yang nggak mau ribet gitu, maksudnya lu bayar terima beres, tapi tetap pakai standar keamanan nasional lah gitulah. Lu bisa cari trip-trip, jadwal trip atau private trip di Instagram letscam_id. letscam_id. Buat teman-teman yang mau open trip bareng sama Bang JJ, yang mau naik gunung atau ke pulau bareng sama Bang JJ, bisa langsung mampir ke Instagramnya Bang JJ di letscam_id. Nanti linknya gue kasih di deskripsi ini. Bang JJ gue makasih banyak. Oke, lu udah Bang mampir John. ke tempat gue. Next gue pengen denger lagi cerita yang lebih serem lagi bang ya. Banyak bang. Banyak bang ya. Banyak. Ini kalau gue ceritain sampai sini nih mungkin bisa sampai 30 episode nih. Jadi gue skip buat nanti di episode selanjutnya. Nah dan akhir kata gue Jonaria. JJ Jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam.